Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, NIM J1A118097. Saya dari kelas A angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Yang pertama, definisi COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis penyakit coronavirus yang diketahui yang dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Selanjutnya, manfaat rapid test. Rapid test untuk screening awal COVID-19 sangat diperlukan, mengingat penyebaran virus yang begitu cepat. Namun WHO menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak menegakkan diagnosis klinis COVID-19 dan tidak direkomendasikan untuk trace pasien dengan dugaan COVID-19. Yang kedua, kriteria orang yang akan di rapid test. Ada 3 kategori orang yang akan di rapid test, yaitu OTG atau orang tanpa gejala, ODP atau orang dalam pemantauan, dan PDP atau pasien dalam pengawasan. Yang pertama, OTG. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona. Bisa saja orang tersebut tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Namun karena dia tahu telah melakukan kontak dengan pasien positif, maka dia harus melaksanakan pemeriksaan rapid test. Yang kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Status ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami demam tinggi di atas 30 derajat Celcius atau pilek dan sakit tenggorokan seperti batuk. Dia harus waspada karena itu merupakan gejala umum dari terjangkitnya COVID-19. Status ODP juga diberikan kepada masyarakat yang pernah berada di daerah dengan penularan lokal. Yang ketiga, PDP, pasien dalam pengawasan. Ada 3 kondisi yang bisa ditetapkan sebagai PDP. Yang pertama adalah masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dan pernah berada dalam daerah penularan lokal. Yang kedua adalah orang yang mengalami demam dan pernah berkontak dengan pasien positif. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang mengalami ispa berat atau pneumonia berdasarkan gambar klinis yang meyakinkan. Yang ketiga, alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu rapid test, sarung tangan, masker, stopwatch, jarum steril, dan tabung khusus. Adapun bahan yang digunakan yaitu darah, kapas alkohol, dan larutan buffer. Alat pelindung diri. Dalam pemakaiannya berjenjang antara lain: 1. Tingkat pertama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktikum umum di mana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang digunakan antara lain masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Yang kedua, tingkat kedua di mana tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien. Di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non-pernapasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah penutup kepala, pengaman mata, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Yang ketiga, tingkat ketiga bagi tenaga kesehatan bekerja
berkontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi COVID-19 dan melakukan tindakan beda yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker N95, coverall, sarung tangan beda, dan sepatu boots anti air. Yang keempat, tata laksana atau pemeriksaan COVID-19. Saat rapid test COVID-19, maka nantinya orang yang menjalani pemeriksaan ini kurang lebih akan menjalani pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, sampel darah diambil sedikit dari ujung jari. Yang kedua, lalu sampel tersebut diteteskan ke alat rapid test. Yang ketiga, selanjutnya cairan pelarut sekaligus reagen akan diteteskan di tempat yang sama. 4. Tunggu 10-15 menit. 5. Hasil akan tampak di alat berupa garis. Jika hasilnya positif, maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut memang mengalami infeksi. Namun, hasil dari rapid test tidak bisa langsung dijadikan acuan. Kelima, analisa percobaan. Hasil rapid test corona dapat berupa hasil reaktif, tidak reaktif, dan tidak valid. 1. Hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M menunjukkan hasil reaktif. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi imunoglobulin atau imunoglobulin M menunjukkan hasil non-reaktif. Yang ketiga, hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif padahal terdapat virus COVID-19 dalam tubuh pasien. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.